Assalamualaikum guys, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Gue di rantai lah, jadi seri pembuka yang menurut gue mungkin bakal tersorot ke Ducati pabrikan, yakni Pecco Bagnaia dan tandem barunya Marc Marquez. Yang menurut gue saywa sih ini sebenarnya sama Marc Marquez. Yang gue rasa gambling ini keputusan yang gambling karena ngerekrut Marc Marquez, tapi gue ada feeling bakal bagus, bahkan Marcos langsung bisa jadi juara dunia, mungkin contender champion. Tapi di sini yang gue pengen bahas lebih ke gimana cara Ducati ngelola timnya. Ya ibaratnya nanti apakah bakal kayak Rossi Lorenzo di Yamaha dulu, atau ya kompak kayak biasa gitu, atau ya lebih tepatnya kayak Rossi Hayden zaman dulu lah. Rossi Hayden zaman dulu kan di Honda kayak apa, sama di Ducati kayak apa, kita bakal lihat nanti. Tapi yang gue pengen bahas di sini, bisa nggak nih akur nih, atau sama aja kayak Rossi Lorenzo dulu. Next. Ini gue pengen apa ya, lebih kayak cerita dikit sih. Waktu Rossi Lorenzo dulu itu awal-awal di kontraknya aja, Lorenzo itu dari 2006 itu disahin kontraknya di tahun 2006 itu, sebelum diresmiin ke MotoGP sebelum naik kelas loh, udah langsung dikontrak aja. Tapi menurut gue oke-oke aja, karena ya takut gitu loh Yamaha kehilangan orang yang bisa raih gelar juara dunia lagi. Karena kan Rossi pada saat itu mau pindah ke F1 tapi nggak jadi, ujung-ujungnya Rossi nggak kemana-mana kan tetap aja di Yamaha sampai 2010, yang menurut gua nggak salah juga, oke-oke aja, malah lebih bagus gitu Rossi stay di Yamaha sampai 2010. Tapi nggak setuju lah Rossi di situ, karena apa ya, dia pengen rider yang lebih di bawahnya dia, ibaratnya kayak mau yang lebih lemah lah. Karena kan Rossi yang datang mau bantu Yamaha, terus ibaratnya ya Rossi punya hak buat milih rekan setim yang di bawahnya dia. Nah sekarang begitu dapat Lorenzo, kok nggak ada diskusi ke gua nih ibaratnya. Ya akhirnya ya agak ada kayak selek gitu, sampai akhirnya ya pemilihan ban aja sampai diinin kan, sampai dipilih sampai beda. Makanya menurut gua, wah politiknya Rossi boleh juga nih, tapi ujuk-ujuk jelek ternyata bagus pak. Yang langsung menurut gua, waduh, Rossi ketar-ketir dong ibaratnya. Tapi dengan pengalaman yang dia punya plus bannya Michelin, si Lorenzo dan Rossi Bridgestone awal-awal kesusahan, tapi makin lama di 2008 itu Rossi kompetitif, pelan-pelan udah nemu setup yang pas. Dan akhirnya 2008 Rossi Jordan, Lorenzo cuma bisa finish posisi 4 klasemen dan bisa menang sekali. Itu juga udah oke banget di Estoril Portugal waktu itu, yang menurut gue udah, wah ini bakal tahun depan bakal bisa konsisten nih si Lorenzo. Dan terbukti duel ketat di 2009 sampai GP Malaysia bisa mengunci gelar, tetap Rossi yang keluar sebagai juara dunia. Dan di 2010 akhirnya revenge-nya Lorenzo buat ngalahin Rossi selesai. Rossi kalah sama Lorenzo, yang waktu itu Rossi ngalamin cedera, padahal waktu itu ya semua sesi tes di tahun 2010 Rossi nguasain. Dan di 2010 itu wah Lorenzo tunjukin tajinya dong, dan Rossi waktu itu lagi cedera. Tapi ya ternyata ya takdir berkata lain, Lorenzo jauh lebih konsisten dan jauh lebih siap, karena Rossi waktu itu udah mulai nurun, plus juga ya cedera juga dan segala macem, sampai akhirnya dia crash di GP Mugello Free Practice 2. Dan akhirnya ya 2010 gagal, pindahlah ke Ducati karena ya udah nggak didengar sarannya. Gue pengen ibaratnya lebih dengerin gue, ya mau nggak mau lah Rossi pindah, dan ujungnya di Ducati hancur dan di 2013 lah balik lagi CLBK. Akhirnya ya Lin Jarvis sendiri yang ngasih kesempatan Rossi buat balik. Dan akhirnya tapi di sini ya Rossi lebih punya power, karena ya Rossi yang minta balik, sampai akhirnya ya
udahlah Rossi aja nih Lorenzo, karena mungkin ya 2015 kisruhnya di situ. Ya kita lihatlah di 2015 itu kayak apa kan, Rossi Lorenzo ada campur tangan Marc Marquez di situ. Nah Marc Marquez ini yang awalnya teman sama Rossi ya kan, ibaratnya sang idola. Ya oke-oke aja awal-awalnya, tapi di 2015 ya terjadilah beberapa kali clash sampai Rossi munculin Cywar di GP Malaysia atau GP Phillip Island waktu itu, yang ibaratnya kayak ini bantuin Lorenzo buat raih gelar Jordan gini-gini. Ya Marcus nggak terima dong, ibaratnya kayak ya gue mau balapan fair-fair aja lah, ngapain gue bantuin Lorenzo juga ya, ibaratnya Marcus mau kayak gitulah. Yang lalu selalu gue ngerasa kayak nggak mungkin gak sih kayak dulu, kayak pas gue telah lagi nggak mungkin, makanya sampai sekarang masih dibahas tuh yang Sepang anjir 2015. Gua rasa ya anjir mau 10 tahun cok, 10 tahun apa nggak enak denger ya makanya gue kayak aduh Rossi nggak ini, makanya ujuk-ujuknya apa yang sekarang nih Pecco Bagnaia satu tim sama Rossi, satu tim sama Marquez. Ya gue takutnya diracunin nih takutnya diracunin nih sama sang Pak D kan, sang petua ibaratnya. Lu hati-hati lo mau Marcus lu, ya ada bener juga, Marcus kan mau lakuin segala cara juga gitu lo buat raih gelar Jordan, apalagi buat do something sampai the limit gitu, lakuin sesuatu sampai limit batasnya. Yang gua rasa ada benernya juga perkataan Rossi, tapi di satu sisi ya Marquez mungkin di depan kamera oke, tapi kalau di belakang kan beda, kita nggak tahu karakternya kayak apa. Dan ini gue ngelihatnya mungkin 50-50 ya, 50-50 ke arah negatif, 50-50 ke arah positif. 50-50 nya mungkin Marcus pas gue lihat wawancaranya sama Ducati waktu pertama-tama, wah anjir nih keren nih, marketingnya mau oke juga nih Marcus nih, ngerayunya apanya semua segala macam Ducati begini, wah keren nih, bagus lah ibaratnya ini si Marcus nih, apa public speakingnya ke Ducati oke. Nah giliran dampak negatifnya, takutnya begitu Marcus sudah ada power, Pecco dibikin agak ngendor, takutnya kayak gitu. Tapi kan ya namanya Gigi Dalinya ya kita adil ke semua pembalap Ducati gitu, termasuk ya Marc sama Pecco. Nanti kita bakal lihat Pecco sama Marcus kayak apa, bisa nggak jadi teammate yang ibaratnya nggak kayak Rossi Lorenzo dulu, karena kan susah cuy ngegabungin dua pembalap bagus tuh susah. Lu lihat aja Honda kayak apa waktu Lorenzo sama Marcus satu tim, Lorenzo malah bikin jadi hancur kan, jadi jeblok Lorenzo dan akhirnya pensiun. Nah sekarang gue pengen ngeliat nih di 2025 Pecco sama Marc bisa nggak nih kerja sama dengan baik. Ya kalau bisa ya, kalau emang nanti ujung-ujungnya bisa sampai clash dan amit-amit bisa ribut, kacau ini, bisa jadi sekat lagi nanti. Karena gue worry gitu, ini karena Pecco kan anak didiknya Rossi gitu gue takut nih ada Cywar antara mantan murid dan ini murid sendiri mantan murid dan guru. Kita bakal lihat aja nanti kayak apa, susah-susah juga sih ibaratnya. Rossi mulai Cywarnya dari ini juga, dari dia sendiri gitu loh, mau main Cywar sama Marcus lo gila udah bisa ngalahin Rossi berapa kali anjir, tinggal satu titel aja nih, nyamain titel Rossi aja udah nggak tenang itu hidup Rossi tuh, jamin ya. Tapi kita lihat aja lah di 2024, lihat aja Rossi kayak apa. Begitu lihat Marcus di RS langsung kabur ya udah nanti kita lihat aja lah ya. Teammate antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez ya, gue gak penasaran sih soalnya line up terkuatnya baru sekarang ini, karena kan dulu ya nggak ada gitu. 2023 siapa? Nggak ada. 2022 nggak ada. 2021 nggak ada. 2020 nggak ada juga. Paling waktu itu 2020 sebelum Marcus cedera tuh. Ya udahlah kita bakal lihat aja nanti di 2025 kayak apa. See you at Buriram, Thailand. Oke, mungkin itu di video dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada yang salah mau dikoreksi. See ya. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe.